warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya lingkungan. Perkenalkan, saya Rizka Yani dengan stambuk A121-20026. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris kelas A dari Universitas Tadulako. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas kajian lingkungan hidup yang diampu oleh Bapak Syamsuriwal, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian lingkungan hidup itu sendiri, mulai dari pengertian, sejarah, dan lain-lain. Mari langsung saja kita simak penjelasannya. Pertama yaitu pengertian kajian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia dan perilakunya, yang tentu saja mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup atau lingkungan suatu organisme hidup ialah segala sesuatu di sekelilingi organisme itu yang berpengaruh pada kehidupannya. Selanjutnya, sejarah PIP di Indonesia. Sejarah PIP di Indonesia dimulai dari sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Maju atau tidaknya suatu bangsa juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya suatu pendidikan suatu bangsa tersebut. Indonesia dalam perjalanan sejarahnya juga bergerak dengan proses, pergerakan, dan perkembangan di pendidikannya. Yang kita ketahui sendiri bahwa tokoh-tokoh pemimpin bangsa Indonesia juga merupakan lulusan lembaga pendidikan. Apabila kita lihat perkembangan Indonesia, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pemuda-pemuda pribumi yang mendapatkan pendidikan dari penjajah justru berbalik menyusun kekuatan untuk memerdekakan bangsanya. Dan setelah merdeka, sistem pendidikan penjajah ada yang ditinggalkan dan juga ada yang masih dipertahankan, sesuai dengan tupoksi-tupoksi yang bernilai positif. Selanjutnya yaitu sejarah PIP di Universitas Tadulako. PIP di UNTAD ini sendiri dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal. Namun, proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan. Kesenjangan waktu antara tiap proses manajemen menunjukkan sisi kelemahan manajemen lembaga pada sisi lain. Formulasi tematis PIP UNTAD seperti disebutkan di atas masih membingungkan dan kurang terdefinisikan atau ditafsirkan secara luas dan mendalam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami terdiri dari unsur biotik, abiotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Lingkungan hidup alami terbagi dua, yaitu air dan darat. Air meliputi danau, laut, rawa, dan sungai, sedangkan darat meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Yang kedua yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lingkungan hidup buatan sendiri meliputi waduk, taman, pemukiman, dan juga sekolah. Baik, selanjutnya yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ilmu ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ekosistem. Secara rinci, ilmu ekologi juga bisa diartikan sebagai sebuah studi terhadap hubungan timbal balik di antara organisme dengan organisme lainnya, serta benda-benda mati yang ada di sekitarnya. Definisi ekologi menurut Reso Sedarmo ialah sebuah ilmu yang mengkaji interaksi timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Konsep dan jenis-jenis ekologi. Konsep ekologi terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan, ekosistem, interaksi organisme, dan juga suksesi. Sedangkan jenis-jenis ekologi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ekologi hutan, ekologi laut, ekologi estuari, dan yang terakhir yaitu ekologi padan lamon. Manfaat ekologi. Terdapat 7 manfaat ekologi. Yang pertama yaitu mengenal keanekaragaman hayati, yang kedua mengenal perilaku makhluk hidup, ketiga mengetahui peran manusia terhadap lingkungan, 4 pemetaan konsumsi pangan, 5 solusi masalah pertanian,
6 solusi masalah energi, dan yang terakhir yaitu solusi masalah kesehatan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan. Terdapat 12 prinsip dasar ilmu lingkungan. Yang pertama, konservasi energi, 2 pengubahan energi, 3 sumber daya, 4 penjenuhan, 5 2 jenis sumber daya, 6 persaingan individu dan spesies, 7 kemantapan keanekaragaman, 8 habitat, 9 keanekaragaman komunitas, 10 biomasa dan produktivitas, 11 kemantapan sistem, dan yang terakhir adaptasi. Selanjutnya yaitu pendekatan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan sendiri mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri. Konsep ilmu lingkungan berusaha menyatukan berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh atau holistic understanding tentang lingkungan hidup. Kita tidak hanya menggunakan ide konsep tersebut secara terpisah-pisah, namun juga kita bisa berusaha menemukan konsep yang dapat menyatukan berbagai pendekatan tersebut. Konsep yang diajukan oleh Purdom dan Anderson pada tahun 1983 untuk menjawab tantangan ataupun menjadi pedoman, yaitu terdapat 5 konsep, yaitu homeostasis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Adapun pengertian dari 3 konsep tersebut, yang pertama yaitu homeostasis. Dalam lingkungan dapat dipelajari bagaimana perilaku manusia akan mengubah keseimbangan alam, mekanisme, umpan balik seperti apa yang terjadi, dan apa konsekuensi dari gangguan yang terjadi. Dan yang kedua yaitu energi. Semua aktivitas kehidupan membutuhkan energi dan interaksi yang terjadi, yaitu saling mempengaruhi secara timbal balik. Jadi, energi mempengaruhi seluruh struktur kehidupan. Dan yang ketiga yaitu kapasitas. Kapasitas sendiri mempunyai daya dukung tertentu untuk dapat menyokong kehidupan dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan terdapat 9 prinsip menurut Sonny Keraf pada tahun 2002, yaitu antara lain yang pertama prinsip sikap hormat terhadap alam or respect for nature, yang kedua prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature, ketiga prinsip solidaritas kosmis or cosmic solidarity, yang keempat prinsip kepedulian terhadap alam or caring for nature, prinsip tidak merugikan no harm, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, 7 prinsip keadilan, 8 demokrasi, dan 9 prinsip integrasi moral. Komponen-komponen lingkungan. Komponen-komponen lingkungan terdiri dari 3 aspek, yang antara lain yang pertama aspek fisik kimia. Pembahasan komponen fisik kimia terdiri dari beberapa subkomponen, yaitu iklim, kualitas udara dan kebisingan, hidrologi, dan juga tanah. Selanjutnya yaitu aspek biologi. Aspek biologi yang juga dapat disebut dengan istilah lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Menurut ukuran tubuhnya, makhluk hidup bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri, sedangkan mikroorganisme terdiri dari bakteri dan organisme pengurai atau detritivore. Selain itu, makhluk hidup bisa diklasifikasikan menjadi 3 menurut fungsinya, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer. Aspek ketiga yaitu aspek sosial ekonomi. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur dan pemukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dengan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengurusutamaan gender. Sedangkan pada saat pembangunan, kemungkinan masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi. Ada beberapa faktor pendorong kebutuhan infrastruktur, antara lain pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ketiga yaitu bencana alam.
Yang selanjutnya yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melindungi dan mengatur tatanan lingkungan hidup, terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 butir 2 yang berbunyi, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1982, yaitu sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup pada tanggal 11 Maret 1982. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau LN tahun 2009 nomor 140 yang selanjutnya disingkat dengan UU PPLH. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia melalui pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja mencoba menyempurnakan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PP 22/2021 sebagai peraturan pelaksana. Yang pertama yaitu persetujuan lingkungan pada pasal 3 PP 22/2021. Yang kedua, pengendalian kerusakan lingkungan hidup pasal 272 sampai 273 PP 22/2021. Yang ketiga, pengelolaan limbah B3 dan non B3. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan sanksi pasal 494 hingga 504 dan pasal 505 sampai 526. Itulah tadi tentang undang-undang mengenai kajian lingkungan hidup, dan yang selanjutnya yaitu pengertian kearifan lokal lingkungan hidup. Kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di tempat tersebut. Menurut Mondarjito, mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang keempat yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan. Terakhir yaitu mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Selanjutnya, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Program-program tersebut antara lain menurut Supriyadi pada tahun 2008 ayat 174 sampai 175, yaitu yang pertama, program pemanfaatan sumber daya hutan, yang kedua program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dan yang ketiga yaitu program pengembangan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri.
Next yaitu kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Banyak kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi panutan masyarakat, antara lain di Jawa yaitu Pranoto Mongso, nyabuk gunung, menganggap suatu tempat keramat. Di Sulawesi dalam bentuk larangan, ajakan atau sanksi, dan di Baduy dalam buyut atau pikukuh serta dasasila. Kearifan lokal tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Namun, demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti yang pertama bertambahnya terus jumlah penduduk, yang kedua teknologi modern dan budaya, ketiga modal besar, dan yang terakhir kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini selalu terdapat dalam tantangan, yaitu tentang kearifan lokal, karena seperti kita ketahui kearifan lokal sekarang sangat tipis karena terjadi teknologi dan modern seperti itu. Selanjutnya yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Tentunya teman-teman ingin mendengarkan apa saja sih kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Baik, kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam atau PSDA di Sulawesi Tengah mengikuti arah orientasi dari kebijakan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi berbasis investasi, yang juga telah memberikan dampak buruk terhadap keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Di Sulawesi Tengah pada umumnya dan masyarakat Kaili pada khususnya memiliki kearifan lokal atau local wisdom dalam melestarikan ungkapan-ungkapan pantangan atau pamali dan juga upacara adat lainnya. Beberapa pantangan, tabu atau larangan menurut mereka bila dilanggar akan dikenakan sanksi adat yang merupakan bentuk kearifan di dalam pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menjadi kerangka orientasi nilai-nilai budaya yang dipatuhi bersama oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur turun-temurun dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku di Sulawesi Tengah itu sendiri, dan khususnya pada masyarakat Kaili. Kearifan lokal masyarakat Kaili diperlihatkan dengan masyarakat nelayan pesisir Danau Lindu yang masih menggunakan alat penangkapan ikan dengan cara yang sederhana, yaitu pukat atau jaring yang di bahasa Kaili yaitu landa, pancing biasa disebut PK, kipu atau penangkap ikan. Adapun untuk menjaga eksistensi Danau Lindu diberlakukan pantangan atau tabu menangkap ikan pada masa atau waktu tertentu yang disebut masa ombo. Kearifan lokal dalam bentuk pelarangan dan dalam bentuk penangkapan ikan. Oke, itulah tadi pemaparan mengenai kajian lingkungan hidup dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya lingkungan.